Selamat malam pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa partai pilihan dari Musuh Bandar. Yang pertama itu ada Bayer Leverkusen versus Roma. Match kedua ada Sevilla versus Juventus. Yang ketiga ada Basel versus Fiorentina. Dan yang terakhir ada Ajax Alkmaar versus West Ham ya. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten build kemarin yang Musuh bawakan di 4 match ya. Karacu versus Antalyaspor. Yang kedua ada Middlesbrough versus Coventry City. Ketiga ada Man City versus Real Madrid di semifinal Liga Champions. Dan yang terakhir ada Pati versus Adana ya. Oke, kemarin di match pertama Musuh Bandar ambil di Antalyaspor ya untuk handicapnya nahan 1/4 dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita WH ya, menang setengah. Dan untuk over undernya kita win ya. Dan untuk Middlesbrough versus Coventry, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Coventry ya, nah di setengah. Dan untuk over undernya Musuh Bandar bermain di under 2,3/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win. Dan untuk Man City versus Real Madrid, kemarin di sini Musuh Bandar ambil di Man City ya 3/4, ngasih 3/4 handicapnya dan bermain di over 2,3/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Dan untuk Fatih versus Adana, kemarin di sini Musuh Bandar bermain di Fatih ya nahan setengah dan bermain di over 3/4 ya. Di sini kita untuk handicapnya loss dan untuk over undernya kita win ya. Di sini hanya patah 1 ya di 4 match yang Musuh bawakan. Oke, ini build yang kemarin Musuh bagikan ya di grup dan di YouTube. Kemarin Musuh Bandar ambil di Man City ya over 2,3/4. Di sini kita win. Dan di sini Middlesbrough Coventry, di sini Musuh Bandar ambil under ya 2,5. Di sini kita win. Dan Pati over 3/4. Di sini juga kita win. Dan untuk Antalyaspor kita bermain di under 2,5. Di sini kita win ya. Di sini Musuh Bandar pasang 800 ya. Dan JP ya. JP hampir 8 juta. Di sini untuk teman-teman Musuh Bandar yang di grup, selamat ya. Kita JP massal. Oke, ini build yang kedua ya. Kemarin hampir saja full JP ya. Di kemarin Musuh Bandar bagi 3 build di grup WA. Di sini untuk handicapnya ya semua ya. Musuh Bandar ambil Antalyaspor nahan 1/4, di sini WH dan Pati nahan setengah, di sini loss. Dan Coventry nahan di 3/4, di sini kita win. Dan Man City ngasih 3/4 ya, di sini kita win. Di sini kita hanya patah 1 ya teman-teman Musuh Bandar. Di sini sayang sekali, menurut Musuh Bandar sangat kecewa karena Pati sebenarnya bisa seri ya, draw 2-2 tapi gol bunuh diri menit akhir ya. Back Pati. Tapi tidak apa-apa, di sini single betnya kita masih profit ya. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil di over 3 ya Man City versus Real Madrid, skornya 4-0. Kita win. Dan Pati kita untuk single betnya nahan setengah, di sini os. Dan Coventry City, di sini Musuh Bandar ambil di nahan setengah ya, kita win. Di sini kita masih profit ya. Di sini kita masih profit ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Oke, selamat ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang ada di grup WA. Dan kemarin juga Musuh Bandar berbagi di grup tele ya. Dan kita berhasil JP ya semua yang telah mengikuti build dari Musuh Bandar, selamat. Kita berbagi kemenangan dan prediksi ya di sana. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung ya dengan Musuh Bandar karena kita bisa menJP-kan semua match. Dan di sini kita lihat profitnya cukup banyak ya untuk tadi malam. Oke, lanjut ke match yang nanti malam ya. Musuh akan review. Oke, akan Musuh review sebentar ya di pertandingan pertama antara Leverkusen versus Roma. Di sini bisa kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Leverkusen saat bermain di kandang, home win-nya itu 55%, home draw-nya itu 9%, home loss-nya itu 36%. Dan home goal-nya kita di sini di 1,91 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Ini hampir mencapai 2 ya saat bermain di kandang. Dan untuk Roma sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 40%, away draw-nya itu 32%, away loss-nya itu 28%, dan away goal-nya kita di sini di 1,16 per match ya.
hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini bisa kita lihat untuk teman-teman musuh bandar, presentasi dari Leverkusen lebih baik ketimbang Roma. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Leverkusen ngasih setengah Roma. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Roma ya, 73%, dan Leverkusen sendiri 27%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya. Bisa kita lihat untuk kondisi marketnya pasarannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Leverkusen di 6 pertandingan terakhirnya itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Roma sendiri 3 kali draw, 2 kali kekalahan, dan 1 kali win. Di sini terlihat dari kedua tim di 6 pertandingan terakhirnya performanya kurang baik ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim, Bayer Leverkusen sekali kemenangan, Roma 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 3 kali. Di sini terlihat Roma lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran memberikan bandar terlebih dahulu ya. Di sini bisa kita lihat Bayer Leverkusen lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, 1/4, dan 3/4 tertinggi ya. Di sini kita lihat cukup tinggi ya untuk handicapnya yang diberikan Bayer Leverkusen. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2, dan 2,5. Di sini untuk over undernya itu tertinggi itu di 2,5 dan terendah itu di 2 ya. Kemungkinan ini bisa terjadi minim gol lagi ya yang diperkirakan bandar, karena di sini hanya tertinggi itu di 2,5 dan terendah itu di 2. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih meyakinin kita pegang Bayer Leverkusen ya. Kita ngasih 1/4 dan kita ambil di over ya 2/4, dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 2-1 untuk kemenangan Bayer Leverkusen. Di sini mungkin Bayer Leverkusen bakalan menang ya menurut musuh bandar, karena dia bermain di kandang dan tertinggal 1 gol ya di leg pertama. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya antara Sevilla versus Juventus. Oke, di sini kita lihat untuk prompt dari kedua tim. Untuk Sevilla saat bermain di kandang home win-nya itu 42%, home draw-nya itu 29%, home loss-nya itu 29%, dan home goal-nya kita di sini di 1,38 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Juventus sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 52%, away draw-nya itu 13%, away loss-nya itu 35%, dan away goal-nya kita di sini di 1,17 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Bisa kita lihat di sini ya untuk teman-teman musuh bandar, untuk presentasinya dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Sevilla ngasih 1/4 Juventus. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Sevilla ya, 52%, dan Juventus sendiri 48%. Di sini perbandingannya hanya sedikit ya, kecil. Hampir mau berimbang ya untuk kondisi market pasarannya, teman-teman. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Sevilla di 6 pertandingannya itu 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Juventus sendiri 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat dari kedua tim untuk 6 pertandingan terakhirnya cukup baik ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Sevilla 1 kali kemenangan, untuk Juventus 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Juventus lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran memberikan bandar terlebih dahulu ya. Bisa kita di sini Sevilla lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, ada lekekan, dan setengah tertinggi. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2, dan 2,5. Di sini juga kita lihat, bisa lihat untuk over undernya tertinggi itu 2,5 dan terendah itu di 2. Kemungkinan yang diperkirakan bandar itu minim gol lagi ya, seperti di leg ke pertama itu hanya 1-1. Dan untuk over undernya juga tertinggi itu setengah. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Juventus ya. Kita ambil 1/4 dan kita bermain di over 2/4 ya. Prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 untuk kemenangan Juventus. Di sini di leg kedua kemungkinan Juventus akan menang ya. Karena dari performa dari Juventus juga cukup baik ya saat bertahan. Lebih dari performa Sevilla juga terkadang menurun dan naik ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Basel versus Fiorentina. Oke, kita ada untuk prompt dari kedua tim. Untuk Basel saat bermain di kandang home win-nya itu 38%, home draw-nya itu 42%, home loss-nya itu 21%, dan home goal-nya kita di sini di 1,58 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol
saat bermain di kandang. Dan untuk Fiorentina sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 26%, away draw-nya itu 22%, away loss itu 52%, dan away goal-nya kita di sini di 1,13 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya, terlebih dari Fiorentina saat bermain di kandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Fiorentina ngasih 3/4 Basel ya. Di sini tuan rumah dikasih ya. Hampir rata-rata orang menjagokan Fiorentina ya, teman-teman. 63% dan Basel sendiri 37%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Basel di 6 pertandingannya itu 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Fiorentina sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim kurang baik ya. Oke, kita di 3 pertandingan terakhir. Oke, kita di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa lihat di sini Basel 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Basel unggul ya di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Sini Fiorentina tidak pernah menang ya dari Basel. Oke, kita untuk pasangan berikan bandar terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat di sini Fiorentina lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah dan 1. Tertinggi itu 1, cukup tinggi sekali ya. Padahal bermain di kandang Basel ya. Untuk teman-teman bisa dilihat di sini. Dan untuk over-undernya itu di 2 3/4, 3 dan 2,5. Dan untuk over-undernya juga cukup tinggi 3 dan terendah itu di 2,5. Di sini kemungkinan bisa terjadi 3 gol ya untuk teman-teman. Dan terlebih juga Fiorentina handicapnya ngasih di sini. Di sini kita wajib bermain hati-hati. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih nyarankan kita pegang Fiorentina ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-3 untuk kemenangan Fiorentina. Di sini juga musuh bandar lebih yakin ke Fiorentina ya, karena dari handicapnya juga cukup tinggi. Terlebih juga Fiorentina cukup baik ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya antara Ajax Alkmaar versus West Ham. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Ajax Alkmaar saat bermain di kandang, home win-nya itu 58%, home draw-nya itu 25%, home loss-nya itu 17%, dan home goal-nya kita di sini di 2,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk West Ham sendiri saat bermain di tandang, away win-nya 17%, away draw-nya itu 13%, away loss-nya itu 71%, dan away goal-nya kita di sini di 0,88 per match ya. Rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari kedua tim. Terlihat Ajax Alkmaar lebih baik ya dari West Ham. Terlebih West Ham sangat buruk ya saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Ajax Alkmaar kekan ya 0-0 dengan West Ham. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Ajax Alkmaar 72% dan West Ham sendiri 28%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya untuk kondisi market pasarannya. Kita bisa lihat teman-teman ya. Untuk Ajax Alkmaar 4 kali kemenangan dan 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk West Ham sendiri 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Di sini terlihat Ajax Alkmaar lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini hanya sekali perjumpaan mereka ya. Terakhir bertemu di leg pertama itu dimenangkan oleh West Ham 2-1 ya. Di sini di perjumpaannya West Ham unggul ya. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat untuk pasarannya handicapnya itu rekekan Ajax Alkmaar 1/4 ngasih, dan di purbalik ya sama West Ham ngasih 1/4 juga. Di sini dua-duanya ngepur ya. Sini kita lihat bisa berarti bandar memperkirakan bisa dua-duanya kemungkinan menang ya. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4 dan 2/3. Sini untuk over undernya itu tinggi di 2/3 dan terendah di 2/4 ya. Di sini kita harus lebih waspada karena dua-duanya ngepur. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Ajax Alkmaar ya. Kita bermain rekekan dan kita ambil di over 2,5 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-1 untuk kemenangan Ajax Alkmaar. Di sini musuh bandar yakin Ajax Alkmaar akan menang ya di pertandingan nanti malam karena bermain di kandang. Satu gol tapi dibalas West Ham 2 gol. Kemungkinan saat bermain di kandang bisa mencetak 2 gol juga. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik.
atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain ya di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.